Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah SKI 2 akan mempresentasikan materi tentang Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiyuddin Husni dan rekan saya yang bernama Isnahul Laili. Baik teman-teman, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Bahwasanya teman-teman ketahui, Islam masuk di Indonesia itu melalui pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Seperti dalam peta yang sudah tersajikan ini, bahwasanya kawasan timur meliputi kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Sairaf, Gwadar, Daibul, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Quilon, dan Kalicut. Kemudian menyisir pantai Karamandel seperti Saptagram ke pelabuhan terbesar di Bangladesh, Akyab atau yang sekarang wilayah Myanmar, terus Selat Malaka, kemudian Aceh Timur, kemudian pantai Aceh Barat, Baurus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Nah, sudah diketahui bahwasanya Islam sudah masuk ke Nusantara diperkirakan sejak awal abad Hijriah. Nah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Islam masuk ke Indonesia ini melibatkan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokohnya diantaranya Crawfurd, Keizer, Neyman, De Hollander, Hashmi, Hamka Al-Atas, Jaya Diningrat, dan Mukti Ali. Nah, bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat muslim sudah ada di Kanfu atau Kanton dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajakan perdagangan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari cerita tersebut dapat dipastikan bahwa bangsa Arab berperan penting dalam perdagangan dan telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi perdagangan antara Cina, Arab, dan Nusantara, sehingga Islam sudah mulai masuk ke dalam kepulauan Nusantara. Terus yang kedua, yaitu
teori Cina. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Nah, dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Kemudian yang ketiga, yaitu teori Persia. Nah, teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Teori Persia itu lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dengan bahasanya yang telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudu. Seperti itu. Sedangkan bukti-bukti lain bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha seperti solat seperti solat kan artinya awal katanya berasal dari solatun, akhirnya masuk ke Indonesia dibaca solah. Nah, kemudian teori keempat yaitu teori India. Nah, teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Nah, dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Nah, selanjutnya yaitu kelima, teori Turki. Teori Turki ini menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Bahwasanya di sini terdapat beberapa bukti, yaitu yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Misalkan kitab Tanwir Al-Qulub karangan Muhammad Al-Amin Al-Kurdi yang populer di karangan Thariqat Naqsabandiyah di Indonesia. Terus yang kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia Thariqat Syatariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Terus yang ketiga yaitu tradisi berzanji yang populer di Indonesia. Nah, ini dibacakan setiap Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Terus kemudian saat akikoh, saat syukuran, dan tradisi-tradisi yang lainnya. Terus bukti yang terakhir, yang keempat, yaitu terdapat Kurdi itu merupakan istilah nama yang populer di Indonesia seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan seterusnya. Jadi bahkan Kurdi itu bisa dijadikan jalan di Indonesia itu. Bahkan nama orang pun ada yang pakai Kurdi. Seperti itu. Nah, kemudian ada strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ada 5. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan.
sudah dijelaskan tadi bahwasanya perdagangan melalui jalur pelayaran tadi pada slide pertama. Terus yang kedua yaitu melalui jalur dakwah. Ya, ini dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Nah, proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Terus mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Jadi mereka berdagang dengan berdakwah. Terus yang ketiga yaitu jalur perkawinan. Nah, ini jalur perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara Indonesia, seperti itu. Nah, ini berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Ya, lewat jalur perkawinan seperti itu. Terus yang keempat ada jalur pendidikan. Nah, setelah kedudukan para pedagang ini mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal, di antaranya Maulana Malik Ibrahim ke Pulau Jawa. Terus yang terakhir yaitu melalui jalur kultural atau kebudayaan. Nah, awal mulanya kegiatan Islamisasi ini selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu, Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Jadi terdapat jalur terakhir itu jalur kebudayaan. Jadi tidak menghilangkan kebudayaan asli dari Nusantara, tetapi Islam datang itu membaur pada budaya yang telah ada. Nah, kemudian tokoh utama penyebar Islam di Indonesia. Ini ada dua, penyebaran Islam di Sumatera dan penyebaran Islam di Jawa. Di Sumatera ini berawal pada abad ke-16 Masehi. Bahwasanya di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera telah berdiri banyak kerajaan Islam, baik besar maupun yang kecil. Kerajaan tersebut antara lain adalah Aceh, Biar, dan Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Klupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, dan Barus. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut ada yang berkembang maju, bahkan ada yang mengalami keruntuhan.
Ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelum kehadiran Tompires, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Itu penyebar agama Islam yang pertama melalui Kepulauan Sumatera. Adapun di Jawa, yang kedua ini, adapun di Jawa, kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa ini dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babat, hikayat, legenda, serta berita asing. Proses Islamisasi yang terjadi di pesisir utara Pulau Jawa ini dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan Islam. Seperti Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di Pulau Jawa ini terdapat 12 kerajaan. Yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-15 Masehi setelah runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan oleh Wangsa Girindra Wardana dari kerajaan Kadiri pada tahun 1474. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah, putra dari Brawijaya dan ibunya seorang putri dari Campa. Kemudian Kesultanan ini bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagahwangi. Tempat inilah yang konon dijadikan permukiman Muslim di bawah pimpinan Raden Fatah yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Setelah Raden Fatah, Raja Demak kedua adalah Pangeran Sabrang-Lor, lalu dilanjutkan oleh raja ketiga yaitu Sultan Trenggono. Terus ada yang kedua yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang ini bermula dari perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Sultan Trenggono tadi. Bupati Pajang Adiwijaya atau Joko Tingkir menjadi penguasa kesultanan setelah membunuh Arya Penangsang. Joko Tingkir merupakan ipar dari Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Joko Tingkir ini dinobatkan sebagai Sultan Pajang dan diberi gelar Sultan Adiwijaya. Jasa yang dilakukannya ialah melakukan perluasan ke Jipang dan Demak. Pengaruhnya sampai ke Jepara, Pati, dan Banyumas. Setelah beliau wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Benowo. Terus yang ketiga yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1568 Masehi. Kemudian dimakamkan di Gunung Sembung yang kemudian dikenal dengan Astana Gunung Jati. Penggantinya ialah Pangeran Swarga. Terus yang keempat yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki beberapa nama yang membuat kekeliruan asumsi. Antara lain
lain Syekh Maghribi karena beliau berasal dari Maghrib Maroko. Sunan Gresik atau Syekh Ibrahim Asmarkandi berasal dari Samarkand, Jawa Tengah. Seperti itu. Terus yang kelima ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel ini merupakan tokoh tertua Wali Songo, pengganti ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Biasanya beliau ini berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fata, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Nah, caranya beliau ini menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Kemudian membentuk keluarga-keluarga muslim di suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Terus yang keenam ada Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Itu nama lain dari Sunan Bonang. Beliau ini lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Hijriah. Sunan Bonang ini merupakan putra keempat Sunan Ampel dari hasil pernikahannya dengan Chandriwati alias Nyai Gede Manila, putri Arya Teja Bupati Tuban. Nah, Sunan Bonang ini berdakwah dikenal sebagai pendakwah yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga ini adalah putra Temenggung Wilaktita Bupati Tuban. Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya. Seperti teman-teman ketahui, Sunan Kalijaga ini sangat piawai dalam mendalang. Dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Jadi Sunan Kalijaga ini dakwahnya melalui pertunjukan wayang. Terus kemudian ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini berasal dari Persia dan Arab. Sampai sekarang belum ada catatan sejarah yang pasti mengenai kelahiran beliau. Dan berdasarkan beberapa babat dan sumber sejarah, beliau mempunyai banyak nama, diantaranya Muhammad, Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Bulkiyah, Syekh Mazkurullah, Syarif Hidayatullah, dan Mahdum Jati. Terus kemudian ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau ini punya dua nama, Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat ini merupakan putra dari Sunan Ampel, hasil pernikahan dengan Chandrawati alias Nyi Gede Manila.
konon bahasanya Sunan Derajat Muda ini telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Semasa muda beliau ini dikenal dengan Raden Qasim. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama lain beliau ini berdasarkan naskah kuno. Di antaranya beliau dikenal dengan nama Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Sunan Imam Maulana Hasyim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masyekh Munar. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Ini ada dua nama, Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Beliau ini muridnya Sunan Ampel. Pada masa beliau berguru ke Sunan Ampel, beliau ini diberi Raden Paku. Sunan Giri ini mengikuti jejak ayahnya Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishak yang menjadi seorang mubalik. Beliau bersama Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel pergi ke Mekah, tetapi tidak jadi mengingat Nusantara lebih memerlukannya. Terus yang selanjutnya yaitu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus ini dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Terus yang terakhir yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya, sebagaimana Sunan Kalijaga. Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai macam jenis tembang cilik, jenis sinom, dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan Mbak Isna, monggo.